Ja. Polres Metro Jakarta Barat akhirnya mengungkap motif penculikan dan pemerasan 100 juta rupiah yang dilakukan Mikhail Komkom sopir taksi online terhadap wanita berinisial CP 29 tahun beberapa waktu lalu. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi mengatakan bahwa Mikhail nekat memeras korban lantaran kepepet kebutuhan untuk menikah. Jadi pelaku ini kepepet ingin menikahi pacarnya di bulan April 2024 dan belum ada biaya. Untuk nikah akhirnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut, kata Syahdudi dalam jumpa pers Senin 1 April 2024. Mikhail yang saat ini berstatus sebagai tersangka mengaku ke polisi baru sekali merencanakan hingga melakukan pemerasan tersebut. Pasalnya, kata Syahdudi, saat itu Mikhail berniat mencari uang dengan jumlah besar namun bisa diraih dalam waktu yang cepat, sehingga dilakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan seperti itu dengan mengancam korban untuk mentransfer sejumlah uang 100 juta rupiah itu, jelasnya. Lebih lanjut, pada saat Mikhail melancarkan aksinya, tersangka sempat menyeret tangan korban karena pada saat itu korban hendak melarikan diri. Korban yang saat itu telah terjatuh kemudian ditarik tangannya oleh tersangka. Itu ada luka lebam yang akhirnya kita sarankan untuk dilakukan visum ke rumah sakit, ucapnya. Akibat perbuatannya itu, Mikhail pun kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 368 KUHP dan pasal 365 KUHP yang ancamannya 9 tahun penjara serta pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 1 tahun penjara pungkasnya. Sebelumnya, seorang perempuan di Jakarta berinisial CP nyaris menjadi korban penculikan oleh pengemudi taksi online. Nyawanya selamat setelah melakukan perlawanan meski mengalami luka-luka karena 2 kali meloncat keluar dari mobil. Aksi perampokan dan percobaan penculikan itu dialami CP lewat akun Instagram miliknya. Dalam unggahan ceritanya itu, ia mengaku mengalami kejadian kelamnya itu ketika hendak pulang ke rumahnya setelah pulang dari pusat perbelanjaan. Dia pun kemudian memilih menggunakan layanan taksi online. Mulanya ia tidak menaruh curiga terhadap pelaku sebab nomor polisi kendaraan yang datang sesuai dengan tertera di aplikasi. Namun, dalam perjalanan gelagat aneh dirasakan korban mulai dari melintas melalui pintu tol, padahal ia menilai seharusnya tidak, dan kemudian pengemudi yang mengaku sesak napas sehingga meminta korban bergantian membawa mobil yang dikendarainya. Sesaat kemudian tiba-tiba pelaku menodongkan telepon seluler miliknya dan meminta korban mentransfer sejumlah uang ke rekening yang dituju. Merasa hal-hal yang aneh dialami semakin berbahaya, korban pun melompat keluar mobil untuk meminta pertolongan. Lalu pelaku pun menepikan kendaraan dan berlari mengejar korban. Ketika berhasil ditangkap, korban kemudian diseret dan dilempar ke dalam mobil sambil mengancam akan membuang korban ke suatu sungai. Pelaku memaksa korban mengirimkan uang sebesar 100 juta rupiah. Korban yang terdesak selanjutnya mengambil sikap untuk menerobos pelaku yang berdiri di depan pintu mobil untuk dapat keluar dan langsung jongkok atau berlutut lantaran melihat kehadiran seorang pria di tepi jalan tol. Pelaku yang mulai panik pun kemudian membekap mulut korban untuk tidak berteriak dan pura-pura tindakan yang dilakukan itu adalah tengah berdebat kepada warga yang melihat aksinya. Korban yang tidak putus asa pun sekali lagi berusaha melarikan diri dari dekapan pelaku untuk meyakinkan warga sekitar yang melihatnya bahwa dirinya merupakan korban penculikan. Melihat warga sekitar berdatangan untuk menolong, pelaku lalu merampas telepon seluler milik korban dan bergegas kembali ke dalam mobil untuk melarikan diri.